Halo semuanya, selamat datang di channel Mangare. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat bukan? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita manhwa berjudul Rise of the Demon King. Yuk simak alur ceritanya. Nonaya kemudian menginterogasi Xiaolang, haruskah aku memanggilmu Tuan Lone Wolf atau Xiaolang? Ucap Nonaya kepada Xiaolang. Dengan malu-malu Xiaolang meminta langsung pada intinya. Jika kamu dipekerjakan untuk membantu keluarga Liu, maka kita bisa melakukan semua untuk membangkitkan divine spiritmu, jelas Nonaya kepada Xiaolang. Xiaolang mengatakan, dari apa yang dirinya dengar, tidak ada yang berhasil membangkitkan roh yang berguna dari 100 orang pun, tidak ada yang berhasil. Terus bagaimana keluarga Liu dapat membantunya membangkitkan kekuatan roh yang kuat? Nonaya mendekati Xiaolang, dan menyebutkan bahwa keluarga Liu memiliki rencananya sendiri. Dia hanya bertanya kepada Xiaolang bersedia atau tidak, untuk menerima penawarannya. Xiaolang kemudian mundur dan menjauhi Nonaya, dan melarikan diri. Dia meminta beberapa waktu kepada Nonaya untuk memikirkan tentang ini. Shin berpindah di rumah Xiaolang, terlihat bibinya sedang merendam kakinya. Sedangkan Xiaolang ikut serta membersihkan kaki milik bibinya. Bibinya begitu tenang dengan membaca buku miliknya. Xiaolang kemudian menyampaikan sesuatu hal kepadanya. Bibi, jika aku tidak bisa membangkitkan roh yang berguna, apa aku masih bisa berkultivasi lebih kuat? Tanya Xiaolang kepada bibinya. Bibinya menyebutkan bahwa Xiaolang masih tetap bisa berkultivasi walaupun tanpa membangkitkan roh yang kuat. Mendengar jawaban dari bibinya, Xiaolang sangat penasaran, bagaimana caranya. Bibinya menyebutkan yaitu dengan cara mengambil roh milik orang lain. Xiaolang langsung terkejut dengan apa yang disebutkan oleh bibinya. Bibinya menjelaskan, surga menciptakan orang dengan bawaan lahir divine spirit, tapi ada kesempatan untuk seseorang mengambil roh milik orang lain. Tapi metode ini lebih sulit untuk mencapai surga, apa kau mengerti? Jelas bibinya kepada Xiaolang. Dengan senyuman, Xiaolang mengatakan untuk jangan khawatir kepada bibinya, karena dirinya tidak akan melakukan hal bodoh. Shin berpindah di mana Xiaolang sedang berada di jalanan. Ada beberapa orang mengatakan bahwa Situ Santian kembali, dan mengatakan bahwa Xiaolang akan babak belur kembali. Menurutnya, pada saat pertarungan Xiaolang, sayang sekali mereka semua tidak bisa menontonnya, ucap orang-orang yang membicarakan Xiaolang. Xiaolang yang mendengar perkataan tersebut, berpikir bahwa itu akan menjadi masalah lagi. Kemudian di depan Xiaolang, muncullah Situ Sanye dan kakaknya Situ Santian. Dia menunjuk Xiaolang bahwa keberadaannya berada di depannya. Situ Sanye marah-marah dengan Xiaolang, dan mengatakan, kau bajingan yatim yang dibesarkan dengan orang lumpuh. Kakakku sudah kembali, bagaimana kau akan kabur kali ini? Ucap Situ Sanye dendam dengan Xiaolang. Kemudian muncullah pisau terbang, dan hampir mengenai Situ Sanye. Dia sangat ketakutan dengan kehadiran pedang tersebut. Xiaolang sangat marah dengan Situ Sanye, dan menganggap Situ Sanye telah melupakan mengenai perjanjian di pertandingan terakhir kali. Situ Sanye merengek meminta bantuan kakak besarnya. Situ Santian kemudian memberikan dua pilihan kepada Xiaolang. Pertama, yaitu akan dihancurkan salah satu kaki milik Xiaolang, atau berlutut di depan akademi selama 2 jam, ucap Situ Santian memberikan Xiaolang dua pilihan. Banyak orang yang tertawa, dan mengatakan bahwa itu semakin menarik. Mereka menduga, Xiaolang pasti sangat malu untuk berlutut bahkan kabur. Mereka juga menyebutkan, siapa juga yang suruh buat keluarga Situ marah, ejek beberapa siswa akademi yang melihat Xiaolang dan juga keluarga Situ. Dengan bersembunyi di belakang kakaknya, Situ Sanye mengejek Xiaolang. Namun Xiaolang menatapnya, dan Situ Sanye langsung bersembunyi kembali. Dengan senyuman, Xiaolang bertanya kepada Situ Santian, dan jika dirinya tidak melakukannya bagaimana? Situ Santian dengan penuh semangat mengatakan, kalau begitu dirinya akan membunuh bibimu yang lumpuh, kemudian dirinya akan membunuhmu, mana yang kau pilih? Ancam Situ Santian. Namun Xiaolang membuat pilihannya sendiri. Dia memilih untuk mengalahkan Situ Santian, hingga dia meminta pengampunan kepada Xiaolang. Situ Santian begitu semangat mendengar jawaban Xiaolang, cari mati, ucap Situ Santian. Kemudian Situ Santian langsung maju menyerang Xiaolang.
Situ Zhangye mengatakan bahwa kakaknya Situ Santian berada di tingkat tertinggi level warrior. Namun apalah daya, dengan satu kali serangan dari Xiaolang, Situ Santian langsung terlempar akibat kuatnya serangan Xiaolang. Situ Zhangye terkejut dengan dilemparkan kakaknya oleh Xiaolang. Situ Santian langsung kesal, badannya gemetaran akibat serangan yang dilakukan oleh Xiaolang. Situ Zhangye yang melihat kakaknya terjatuh mencari sebuah alasan. Kakak Santian membutuhkan sedikit pemanasan, hanya sedikit pemanasan, ucap Situ Zhangye mulai ketakutan. Xiaolang yang melihat perbuatan kedua saudara tersebut sangat kesal, dan menganggapnya sebagai sampah. Situ Santian sangat kesal, dia maju menyerang kembali, dan akan membunuh Xiaolang. Namun Xiaolang dengan santai menghadapinya kembali, dengan serangan dari Xiaolang, Situ Santian langsung terjatuh kembali hanya dengan satu kali serangan. Situ Zhangye makin ketakutan dan mencari alasan lainnya lagi. Kakak Santian hanya menyembunyikan kekuatan aslinya, dia hanya menahan diri, ucap Situ Zhangye. Situ Santian yang bertarung melawan Xiaolang berpikir, bahwa itu tidak mungkin, bagaimana bisa dirinya kalah dengan bajingan Dang Satin. Situ Santian mengeluarkan aura rohnya, dan langsung meninju Xiaolang kembali, mati kau bangsat, ucap Situ Santian. Situ Zhangye mengungkapkan bahwa anaknya Situ Santian sebenarnya sudah mempelajari teknik rahasia. Sikap pukulan harimau Xiaolang pastinya, ucap Situ Zhangye begitu percaya dengan kekuatan kakaknya. Semua orang sepakat dengan apa yang dibicarakan Situ Zhangye. Namun berbeda dengan kenyataan, serangan tersebut dibalas balik dengan tinjuan milik Xiaolang, hingga harus terjatuh untuk kesekian kalinya. Xiaolang mengatakan, sampah macam apa itu tadi, ucap Xiaolang. Perlahan-lahan keluarga Situ semakin menciut. Xiaolang kemudian berdiri di atas Situ Santian, dia mengancam keluarga Situ. Jika kalian berani menghina keluarganya lagi, maka dirinya akan meratakan keluarga Situ, ucap Xiaolang mengancam keluarga Situ. Dengan serangan tersebut membuat Situ Santian akhirnya kalah dari Xiaolang. Kemudian muncullah tetua dari keluarga Situ, dia meminta penjelasan siapa yang telah berani menyerang keluarga Situ. Semua orang terkejut dengan kedatangannya, mereka mengatakan bahwa itu Situ Yingxiong. Tetua agung dari keluarga Situ, kenapa dia di sini, ucap orang-orang. Mereka juga mengatakan bahwa tetua agung tersebut ke sini adalah untuk menjemput pulang Situ Santian, dan dia sekarang babak belur. Mereka juga menganggap bahwa Xiaolang itu keberuntungannya terlalu rendah. Walau sudah mengalahkan Santian, tetapi tetua Yingxiong datang, ucap beberapa siswa akademi. Situ Santian kemudian meminta Xiaolang untuk membunuhnya jika dia berani, atau seluruh keluarga Xiaolang akan mati, ucap Situ Santian begitu berani kepada Xiaolang. Ya, masih tetap sok kuat walaupun sudah kalah. Xiaolang langsung tersenyum melihat ucapan lawannya. Kemudian tetua agung meminta kepada Xiaolang untuk melepaskan Situ Santian sekarang. Atau dia akan mengabulkan harapannya yaitu membuat Xiaolang mati. Dengan tatapannya, Xiaolang kemudian mengeluarkan sebuah pisau, dirinya akan melepaskan dia sekarang, ucap mengancam Situ Santian. Situ Santian ketakutan dengan apa yang dilakukan oleh Xiaolang, dia menanyakan apa yang akan dilakukan oleh Xiaolang. Kemudian Xiaolang memotong pakaian Situ Santian, satu di sana, satu di sini, kurang satu lagi, ucap Xiaolang dengan bahagianya menyiksa orang. Sedangkan Situ Santian meminta tolong karena ketakutan. Kemudian Xiaolang telah berhasil memotong pakaian Situ Santian, dan kemudian memperkenalkan tuan muda nomor 1 di kota Yawang, Situ Santian. Terlihat Situ Santian dengan tubuh tanpa pakaian dan gemetaran ketakutan dengan perbuatan Xiaolang. Semua orang sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh Xiaolang. Banyak wanita yang malu dengan kejadian tersebut. Situ Santian dengan kejadian tersebut, merasa malu, dan meminta semua orang untuk jangan mendekat. Namun, tak lama kemudian, Xiaolang menendangnya, dan terlemparlah Situ Santian ke sebuah patung. Dan hancurlah sudah masa depannya, dengan keadaan tersebut, hancurlah sudah masa depan Situ Santian. Tetua Agung langsung sangat marah, dia mengeluarkan aura roh bestnya, dan mengancam Xiaolang, bahwa dia akan mati karena berani melakukan hal tersebut kepada Situ Santian. Kemudian muncullah aura yang begitu kuat untuk menyerang Xiaolang. Dengan melangkah ke belakang, Xiaolang berpikir kekuatan serangan yang kuat,
irinya pasti tidak akan bisa bertahan. Namun tak lama berselang, muncullah orang yang menolongnya. Dia merasa tidak bisa bergerak, rupanya itu merupakan teknik Jade Palm Technique, milik Nonaya. Tetua Agung emosi dengan Liu Ya, karena berani menghentikannya untuk menghajar Xiaolang. Liu Ya mengatakan, "Kakak situ, tolong biarkan dia pergi sebagai kemurahan hati. Tolong biarkan keluarga Liu memilikinya. Aku akan memberimu kompensasi yang lebih menguntungkan," ucap Liu Ya kepada Tetua Agung. Tetua situ mengatakan bahwa itu omong kosong, Lia tidak pantas sebagai orang yang akan melakukan ini. Kemudian Tetua Agung memerintahkan anak buahnya untuk segera mempercepat mengepung Xiaolang. Banyak anak buah keluarga situ yang mulai menyerang dan mengepung Xiaolang. Xiaolang kemudian mengumpulkan energi di tangannya. Dan berterbanganlah para pengawal yang akan menyergapnya. Xiaolang terkejut dengan apa yang terjadi. Tetua Agung juga terkejut, siapa yang berani meluluh lantakkan para pengawalnya. Kemudian muncullah seseorang yang menggunakan aura harimau yang menghajar para pengawal keluarga situ. Orang tersebut memakai jubah panjang dengan rambut berwarna putih. Dia mengungkapkan, "Jika dia tidak pantas, bagaimana kalau denganku?" ucapnya kepada Tetua Agung keluarga situ. Tetua Agung kebingungan dengan kedatangan tuan tersebut. Master tersebut mengatakan bahwa Xiaolang adalah salah satu dari miliknya, dan meminta mereka untuk pergi. Semua orang terkejut dengan kedatangannya, dia merupakan master ke-8 dari Priestley Villa. Beberapa orang kebingungan dengan kedatangannya ke sini, dan mengapa dia berpihak kepada Xiaolang, ini akan menjadi sangat menarik, ucap beberapa orang. Tetua Agung kemudian meminta Master ke-8 untuk bisa memaafkan keluarga situ, jadi dia bisa mempererat hubungan mereka nantinya. Master ke-8 tersebut mengeluarkan aura yang cukup menyeramkan, dan mengatakan, "Mempererat hubungan, aku tidak berpikir kita membutuhkan sebuah hubungan." Master tersebut meminta satu kali lagi untuk segera pergi atau tidak, ucapnya. Tetua Ong tertawa dengan perkataan Master ke-8, "Hahaha. Master ke-8 berpikir bahwa kita semua dari keluarga situ lemah, ayo ke formasi," ucapnya kepada anggotanya. Berkumpullah mereka semuanya menjadi sebuah formasi, dan terlihat Master ke-8 terkepung. Dia menyusun formasinya, dan keluarlah formasi kura-kura yang mengurung Master ke-8. Tetua Agung keluarga situ tertawa dengan senangnya, "Master ke-8, aku berpikir jika kau baik-baik saja dengan formasi kura-kura mistik." Xiaolang berteriak memperingatkan Master ke-8 untuk menghindarinya, namun Liu Ya menahannya. "Xiaolang, kamu cukup duduk diam di sini, kau bukan tandingan mereka," ucap Nona Liu Ya menghadang Xiaolang. Master ke-8 tersenyum dengan formasi tersebut, "Membunuh semut-semut ini, aku hanya perlu satu gerakan," ucap Master ke-8 mengeluarkan kekuatannya. Tetua Agung kemudian semakin menguatkan formasinya dan mengatakan Master ke-8 sebagai orang yang bodoh. Dia sejujurnya ingin mengetahui kekuatan macam apa Priestley Villa ini, ucap Tetua Agung keluarga situ menantangnya. Kemudian formasinya menjadi lebih besar, terlihat formasi tersebut mulai menginjak Master ke-8. Master tersebut kemudian mengeluarkan perubahan roh miliknya. Keluarlah kekuatan yang begitu kuat dari Master ke-8. Terlihat para pengawal keluarga situ langsung kalah semua dengan serangan yang dilakukan oleh Master ke-8. Nona yang mengatakan bahwa itu adalah spirit perang dan itu tingkat tinggi kelas 1, ucapnya dengan sangat terkejut. Kemudian Master ke-8 mulai menyerang Tetua Agung keluarga situ. "Situ Yingxiong sudah berakhir," ucapnya menyerang Tetua Agung. Serangan dari Master ke-8 tersebut membuatnya terlempar dan jatuh akibat dampak serangan yang cukup kuat. Banyak siswa akademi yang melihatnya bahwa serangan itu sangat kuat, dan itu hanya dengan satu gerakan. "Ini merupakan kekuatan sejati dari spirit," ucap beberapa orang. Terlihat di dalam kepulan asap tersebut, terdapat Tetua Agung yang sudah kalah telak dengan tubuh tanpa sehelai benang pun. Xiaolang yang melihat hal tersebut tertawa dengan sangat keras, dan mengatakan bahwa semua dari keluarga situ suka telanjang. Tetua Agung kesal dengan Xiaolang, "Aku akan kembali," ucap Tetua Agung kemudian membawa situ Santian. Kemudian Xiaolang memanggil Master ke-8 dan mengucapkan terima kasih karena sudah menolongnya.
Master ke-8 tersenyum, dia mengatakan tak apa-apa, kau merupakan petarungnya untuk pertandingan monster, jadi ini sudah wajar untuk melindunginya, ucap Master ke-8. Kemudian Nona yang menyenggol Master ke-8 dan menghampiri Xiaolang dan memegang tangannya. Dan menanyakan kepada Xiaolang, dia sangat khawatir terhadap Xiaolang. Xiaolang sangat malu dengan apa yang dilakukan oleh Nona ya, dia berpikir, gerakan ini lagi. Master kedalaman hanya pasrah, dia berpikir, Nona ya sangat pintar kalau urusan yang seperti itu. Dengan gagahnya, Master ke-8 memanggil Xiaolang, namun dia dicuekin oleh Nona ya. Nona mengatakan, Tua Xiao, maukah kamu bergabung dengan keluarga Liu? Kita merupakan salah satu dari 3 pilar kekuatan di kota Yaowang. Xiaolang tersenyum dan mengatakan, itu cukup bagus. Master ke-8 tidak mau kalah. Bagaimana dengan Drislevi laku? Tanya Master ke-8 kepada Xiaolang. Xiaolang juga tertawa dan mengatakan bahwa Drislevila itu juga cukup bagus. Keduanya mengajak Xiaolang untuk bergabung dengan Drislevila dan juga keluarga Liu. Master ke-8 dan juga Nona ya saling bertengkar memperebutkan Xiaolang. Setengah dari toko di kota Yaowang miliki keluarga Liu, ucap Nona yang menawarkan. Tak mau kalah, Master ke-8 mengatakan, Drislevilanya setiap hari mendapatkan pemasukan minimal 100 emas, tawar Master ke-8. Tak mau kalah saing, Nona ya langsung menggoda Xiaolang. Jika kamu bergabung dengan keluarga Liuku, aku akan membiarkanmu untuk menikmatiku kapanpun kau mau, ucap Nona ya kepada Xiaolang. Kemudian Master ke-8 menawarkan lagi, jika dia bergabung dengan Drislevilanya untuk membiarkannya juga menikmati dirinya. Tunggu, bukan itu maksud Master ke-8. Master ke-8 langsung ngamuk kepada Nona ya, karena dirinya dia terjebak. Xiaolang yang mendengar perkelahian mereka berdua sangat pusing dan kesal. Kemudian Xiaolang mengangkat tangannya, dan meminta keduanya untuk berhenti bertarung. Xiaolang akhirnya sudah memutuskan,